Iras dengan fakta dan realita sosial. Oke, kali ini aku akan bahas tentang makanan khas yang sangat populer yang hanya ditemukan di bulan Ramadan aja. Tapi sebelumnya, seperti biasa, silakan kalian kasih aku like dulu, kasih aku komen, dan silakan kalian subscribe. Karena subscribe dari kalian itu menentukan channel ini akan tetap bertahan dan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Silakan cek videonya. Ramadan itu sangat istimewa guys. Saking istimewanya, semua umat muslim itu rata-rata menunggu kehadiran bulan Ramadan. Oh my Bahkan God. umat muslim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun berikutnya gitu. Saking istimewanya, tidak kalah penting juga terbukti dari keistimewaan makanan khas yang sangat populer di bulan Ramadan ini guys gitu. Semua orang mencarinya, semua memburunya, semua orang menginginkannya karena kesegaran-kesegaran yang ditawarkan oleh makanan yang akan kita bahas. Walaupun makanan ini ada di hari-hari biasanya, tapi dia tidak sepopuler, bahkan tidak sebanyak keberadaannya di saat bulan puasa. Istilahnya itu makanan khas yang populer ini adalah makanan sebagai primadonnanya bulan Ramadan guys. Baik, langsung aja ke fakta pertama, yaitu kita bahas mengenai makanan yang menjadi makanan favorit dan khas di bulan Ramadan. Yang pertama itu datang dari buah kurma. Oke, buah kurma guys, pasti kalian tahu ya, buah kurma sering juga kalian konsumsi. Nah, buah yang berasal dari Timur Tengah ini selalu hadir dan menjadi makanan populer juga di saat-saat bulan Ramadan guys gitu. Kenapa? Pasti udah tahu ceritanya ya. Nah, karena memang ajaran Rasulullah sebagai sunnahnya, ketika kita berbuka puasa itu dianjurkan makan buah kurma. Kalau tidak ada, minum air putih karena air putih itu suci guys. Ini diriwayatkan dalam hadis Tirmizi guys. Nah, makanya kurma selalu hadir di saat bulan puasa karena itu adalah anjuran yang menjadi sunnah dari Rasulullah. Kurma ini ternyata sudah hadir puluhan ribu tahun yang lalu, bahkan sudah ada pada zamannya Rasulullah guys. Makanya ketika Rasulullah berpuasa, Rasulullah berbukanya itu dengan buah kurma, sehingga menjadikan sebuah sunnah kalau kita berbuka puasa itu dengan kurma. Tapi kalau nggak ada ya cukup dengan air putih aja guys gitu. Habis itu silahkan makan makanan takjil yang lainnya gitu. Oke ya guys. Nah, tahukah kalian guys bahwa di kurma ini juga yang masuk ke Indonesia itu palingan cuman kalian tahu kurma ajwa, kurma kudri, kurma sukari. Padahal masih banyak lagi jenis-jenis kurma, bahkan ratusan sampai ribuan jenis kurma yang terdapat di Timur Tengah itu atau di Afrika sana, kemudian disebarkan ke seluruh negara-negara di dunia guys, menjadi salah satu makanan khas yang hadir di bulan Ramadan. Kenapa hanya di bulan Ramadan? Ya, kebutuhannya meningkat ketika bulan Ramadan itu guys, dan panennya itu meningkat pula ketika saat bulan Ramadan guys. Artinya ketika penerimaan banyak, jadi impor ke dalam negara itu banyak kayak gitu. Makanya dia hadir sebelum bulan puasa sampai bulan puasa itu berakhir, bahkan sampai Idul Fitri masih ada gitu guys. Nah, sudahkah kalian makan kurma? Kurma apa yang kalian makan itu terserah, apapun jenis kurmanya tetap saja itu ada manfaatnya guys. So, makanan yang menjadi makanan khas dan favorit di bulan Ramadan itu adalah kolak. Kolak. Siapa sih yang nggak tahu dengan kolak? Makanan yang manis terbuat dari santan yang isinya itu seperti pisang, ubi, labu. Nah, dan makanan ini adalah makanan favorit di bulan Ramadan yang bisa jadi rata-rata juga terdapat di meja-meja makan di setiap orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan. Kalau nggak bisa buat sendiri, ya di tempat pasar Ramadan selalu ada guys yang menjualnya gitu, sebagai makanan kecil atau makanan ringan yang dimakan sebelum memakan makanan berat, yaitu nasi gitu. Saya aja di rumah bulan puasa tahun ini udah hampir 4 atau 5 kali membuat yang namanya kolak. Adapun kolak yang terkenal itu guys, yaitu kolak pisang. Padahal ya banyak lagi jenis-jenis kolak yang ada di muka bumi ini, khususnya di Indonesia guys, seperti kolak ubi, kolak labu, bahkan sampai saat ini kolak itu juga udah bervariasi guys. Ada yang dibuat orang kolak durian, kolak kolang kaling, ada juga yang buat kolak ayam.
sebagai salah satu tradisi di sebuah daerah yang ada di Indonesia. Kolak ayam ini dibuat khusus pada tanggal 22 sampai 23 di bulan Ramadan gitu guys. Penasaran? Tapi saya lagi nggak bahas yang itu, tapi saya bahasnya kenapa sih kolak itu menjadi makanan yang sangat khas dan favorit di bulan Ramadan guys. Ada yang tahu ceritanya? Ada yang tahu faktanya? Silahkan komen di bawah. Oke, saya kasih tahu kenapa sih kolak itu selalu hadir dan menjadi makanan khas di bulan Ramadan. Ternyata ada cerita unik dan menarik di balik kenapa kolak itu selalu hadir di bulan Ramadan guys. Nah, usut punya usut, cerita punya cerita, baca punya baca. Ternyata kolak ini berasal dari kata khaliq, yaitu sang pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala guys. Loh, kenapa kok khaliq sih gitu? Nah, ini lagi saya kasih tahu bahwa para ulama zaman dahulu itu menginginkan ketika Ramadan itu semua umat muslim itu dekat dan mengingat sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana caranya? Musyawarah punya musyawarah, ternyata para ulama zaman dahulu itu mencari atau membuat semacam strategi gimana sih cara untuk menyebarkan agama Islam itu khususnya di Indonesia gitu. Nah, ternyata caranya itu adalah dengan makanan. Jadi melalui makanan itu kita juga sampaikan atau dakwahkan bahwa agama itu seperti apa gitu. Nah, dan ternyata kolaklah yang menjadi makanan sebagai media untuk menyebarkan agama pada saat itu guys. Jadi paham ya bahwa kolak ini ternyata adalah media yang diambil oleh para ulama zaman itu untuk menyebarkan agama Islam khususnya di Indonesia pada saat itu guys gitu. Nah, udah tahu ya, paham ya. Makanya dikasih namanya kolak dari kata dasar khaliq, agar semua umat muslim ketika bulan Ramadan itu lebih mendekatkan diri lagi kepada yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta seluruh umat kayak gitu guys. Bukan hanya di bulan Ramadan aja, kita harus lebih dekat juga di hari atau di bulan-bulan sebelumnya. Tapi karena bulan Ramadan itu lebih istimewa, dosa-dosa kita diampuni, pintu surga dibuka seluas-luasnya, maka bulan ini adalah bulan yang menjadi kesempatan kita untuk memperbaiki diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang membuat kolak itu selalu hadir di bulan Ramadan ini, karena tujuannya tadi biar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala guys gitu. Jadi kalau kalian mencari takjil kolak, ketika kalian makan kolak, jangan lupa sejarahnya, jangan lupa baca doa, dan ingat juga bahwa kolak itu adalah khaliq yang membuat kita semakin dekat dengan sang pencipta kita guys gitu. Baik guys, kita langsung aja lanjut ke buah berikutnya yang menjadi makanan khas atau menu berbuka favorit juga bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Apakah buahnya? Yaitu timun suri. Siapa yang tahu guys timun suri? Kebayangkan timun suri itu gimana? Buahnya yang sangat besar banget, berbentuk timun yang warnanya itu kuning kehijau-hijauan, tapi dia adalah spesies labu guys. Ini ya, namanya timun, tapi dia jenis labu. Labu aja sekarang. Nah, saya lagi nggak bahas itu, tapi kenapa sih buah ini selalu ada di bulan Ramadan? Karena permintaan konsumen yang sangat tinggi di bulan Ramadan tersebut guys. Buah ini dikenal sebagai buah yang sangat menyegarkan karena kandungan airnya yang sangat tinggi guys. Maka tidak heran bahwa buah ini menjadi buah favorit yang permintaan konsumen itu meningkat ketika bulan puasa guys. Gimana buatnya? Gampang, kalian beli aja timun surinya, udah itu kalian buka, kalian serut, kalian masukkan ke dalam tempat kalian, terserah tempatnya di mana. Habis itu kalian kasih sirup, kasih air, kasih es guys gitu. Nah, itu akan sangat menyegarkan dan dapat membantu menghilangkan dahaga kita setelah berpuasa satu harian penuh, apalagi berpuasanya itu dalam kondisi cuaca yang panas itu ya guys. Jadi timun suri ini adalah salah satu makanan atau minuman atau menu berbuka yang dicari-cari juga oleh para mereka yang berbuka puasa guys. Nah, uniknya lagi timun suri ini sudah ada menjadi menu berbuka puasa orang-orang itu sejak tahun 1970-an guys. Sudah cukup lama juga ya buah ini menjadi primadonanya bulan Ramadan guys gitu.
Nah, kenapa hanya hadir di bulan Ramadan? Karena tadi permintaan konsumen itu meningkat ketika bulan puasa. Makanya para petani itu menanamnya sebelum bulan puasa biar bisa panen menjelang bulan puasa gitu guys. Nah, ketika bulan puasa berakhir, maka timun suri juga akan mati suri guys. Gitu ya. Oke, bisa gitu. Artinya memang gitu. Artinya ketika bulan Ramadan habis, maka timun surinya juga akan berakhir. Oke, next ke menu berbuka puasa yang cukup khas juga dan selalu hadir juga di bulan puasa guys, yaitu buah kolang-kaling guys. Nah, pasti tahu ya, ada ayam guys, maaf. Buah kolang-kaling ini punya nama yang lain juga, yaitu buah atap. Nah, ada bilang buah kolang-kaling guys. Di tempat saya sendiri ada yang bilang kolang-kaling, ada yang bilang buah atap guys. Nah, kenapa buah ini selalu ada di bulan Ramadan? Karena memang hampir sama dengan yang buah-buah sebelumnya. Di dalam buah kolang-kaling ini juga mengandung serat dan mengandung kadar air yang lumayan tinggi guys. Paham ya, kayak gitu. Nah, buah kolang-kaling itu kalian tahu ya, warnanya putih yang selalu dijual dalam kondisi direndam di dalam air guys. Karena dia bisa diolah dalam bentuk kolak atau bisa diolah dalam bentuk minuman atau yang menyegarkan, makanya dia selalu hadir di bulan Ramadan guys. Tapi tahukah kalian gimana sih keberadaan kolang-kaling ini sebenarnya? Kolang-kaling ini adalah buah yang berasal dari pohon aren guys. Nah, ternyata kolang-kaling ini juga adalah spesiesnya pinang-pinangan guys. Jangan salah fokus ya, pinang-pinangan bukan meminang loh. Ada fakta menarik juga di buah kolang-kaling ini, dia mengandung kalsium yang setara dengan susu sapi. Jadi kalau nggak bisa beli susu, kalian cukup beli kolang-kaling ini aja guys. Di pasaran 3.000 bisa kok, 5.000 bisa kok. Kalian olah sendiri, udah konsumsi deh. Nah, dia juga baik dikonsumsi bagi orang-orang yang ingin diet guys, karena di dalamnya mengandung serat dan kadar air yang tinggi sehingga bisa mengurangi berat badan guys. Seperti aku ini lah ya, ya udah. Tapi aku lagi nggak mau diet, nggak apa-apa kan lagi puasa, jadi ngapain diet? Di samping itu, buah kolang-kaling itu juga bagus untuk pencernaan guys. Udahkah kalian konsumsi buah kolang-kaling? Tahu ya, artinya kolang-kaling yang kalian lihat putih di pasaran itu bukan langsung diambil, langsung dijual guys, tapi perlu pengolahan dulu oleh petaninya, seperti dibakar beberapa jam, kemudian direndam juga dalam air kapur gitu guys, sehingga hasilnya yang seperti tadi, dia buahnya itu agak lembut-lembut gimana gitu ya. Itu enak, lumayan enak. Nah, gimana guys tentang menu berbuka kali ini? Kalian nanti mau buka apa? Kolak kah, kurma kah, atau timun suri kah? Silahkan kalian cari di pasaran, atau kolang-kaling. Tapi apapun yang kalian makan saat berbuka puasa, semoga makanan kalian makan itu menjadi makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian sendiri guys, untuk keluarga. Dan jangan lupa berdoa dulu sebelum berbuka puasa, jangan langsung minum atau makan gitu aja. Minum air putih sesuai anjuran Rasulullah tadi ya, karena air putih itu suci. Baru kalian makan takjil, kolak, makan minum atau segala macamnya gitu. Tapi jangan terlalu berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu datangnya dari setan guys. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Semoga bermanfaat, semoga puasa kalian lancar.